Onset kita yang datang. Oh, gitu. Ya, beda ya Pak Rudi ya. Iya. Kita datang, kemudian tentu kita harapkan, dan kalau memang daerah itu mau dilaksanakan di daerah, tentu kita harus ada tempat pelatihan yang layak. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah hadir bersama saya Kepala Balai Diklat Industri Padang atau disingkat dengan BDI Padang, yaitu Bapak Surya Agusman SEMM. Oke Pak Surya, ini kita tertarik ini tentang ruang lingkup dari Balai Diklat Industri. Tapi kita akan mencoba menanyakan sama Pak Surya tentang potensi dari Bordir dan Sulaman itu sendiri di wilayah BDI itu seperti apa. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Terkait dengan potensi Sulaman, sebagai mana kita ketahui, Sulaman ini adalah sebagai komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Sulaman dari Sumatera Barat sangat diminati dan diapresiasi oleh masyarakat, baik di kalangan nasional maupun internasional, Pak. Ya. Kemudian potensi ekonomi yang timbul dari minat pasar cukup bagus. Selama ini juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang dilatih secara turun-temurun. Hal inilah yang menyebabkan industri kerajinan Sumatera Barat dapat bertahan hingga saat ini, Pak Rudi. Oh, begitu. Termasuk daerah lain juga seperti itu, Pak? Ya, memang industri Sulaman ini yang sesuai dengan pembinaan dan pelatihan yang kita lakukan, tentu kita mengembangkan berbagai daerah, di mana pelatihan-pelatihan yang kita adakan di Balai Diklat Industri Padang sesuai dengan regional kita, kita melatih bukan Sumatera Barat aja, Pak. Kita juga masuk ke daerah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Dan kalau juga ada daerah lain yang meminta, seperti Riau dan Aceh. Ya. Medan juga masuk? Medan masuk regional kita, Pak Rudi. Oh, masuk ya. Dari potensi itu, mana yang paling signifikan, Pak? Untuk saat ini, untuk pelatihan Sulaman, untuk tahun ini kita lihat permintaan yang lebih banyak di daerah Sumatera Barat. Dari pelatihan kita yang tahun ini, output kita sekitar lebih kurang 8.000. Kalau dilihat per angkatannya kita lebih kurang itu sekitar 65 angkatan. 65 angkatan, maaf. Dan sekitar 36 angkatan itu berada di Sumatera Barat. Yang khusus untuk Sulaman. Khusus untuk Sulaman. Ya, Sulaman. Dan Sulamannya memang handmade, Pak, dengan tangan langsung ya? Ya, memang kalau Sulaman ini udah jelas handmade. Ya, itu ada seninya. Berbeda dengan bordir ada dengan mesin ya, Pak? Ya. Bordir dengan Sulaman tentu berbeda peralatannya. Berbeda. Kalau bordir tentu perlu adanya mesin. Mesin jahit yang kita kategorikan di sini. Bordir kita ada 3 macam, Pak Rudi. Oh, ada juga ya. Pertama kita menggunakan mesin yang kalau dikenal oleh masyarakat namanya itu mesin hitam. Itu mesin kita namakan dengan istilahnya bordir manual. Model manual ya. Ya, kemudian yang mesin jahit biasa itu, Pak? Yang biasa yang sering dipakai oleh masyarakat itu untuk. Kemudian juga bordir dengan namanya itu bordir high speed, dengan namanya mesin putih kalau orang bilang. Itu mereknya Juki. Kemudian kita juga bordir komputer. Nah, kalau bordir komputer tentu kalau ini kita perhatikan untuk IKM memang agak sulit mereka mendapatkan. Karena harga mesin bordir
komputer itu dulu kita beli 5 tahun yang lalu sekitar lebih kurang ya 350 juta Pak Rudi. Apalagi dalam saat mahal sekarang sekali untuk mahal. Ya. industri kecil itu kan. Industri kecil. Kecuali kalau ada pengusaha-pengusaha yang ingin mengembangkan board komputer ya bagus juga. Nanti kita latih dan tenaga yang sudah terlatih yang siap pakai ini ya kita serahkan kepada pengusaha tersebut. Iya. Ya. Artinya kita mempersiapkan dari segi sumber daya manusianya aja ya. Sumber daya manusianya. Kalau dari pemerintah sendiri ada nggak bantuan dalam bentuk mesin bordir itu Pak? Nah, di sinilah Pak Rudi. Dalam pelatihan kita ini kan selalu harapan kita kan setelah kita latih ini jangan setelah dilatih mereka tidak memanfaatkan ilmunya itu. Makanya dalam pelatihan ini kita selalu kerjasama Pak. Kerjasama dengan dinas-dinas provinsi, kabupaten dan kota di daerah itu. Dan juga ada dukungan dari anggota DPR-nya, bupatinya. Iya. Nanti kita harapkan dengan ada kerjasama ini, dari segi pelatihan, tentu kita sudah siapkan anggarannya. Tetapi untuk peralatan, ya selama ini kita memang dari anggota dewan dan juga dari daerah-daerah, mereka sudah anggarkan. Ya kemarin juga kita didatangi oleh BPD dari Kabupaten Solo dan juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Solo dalam rangka penyusunan RPJM mereka untuk tahun 2002 dia mensinkronkan dengan kita, sehingga kita nyampaikan bagus Pak pelatihan itu kita ikuti, kita siap menyerahkan, tetapi harapan kita bagaimana dengan bantuan peralatannya. Ya, artinya harus ada supporting Ya, atau dukungan dari anggaran ya. Ya, dari kemarin itu mereka langsung menanggapi Pak, memang ini tujuan kita Pak mendatangi ke sini. Kita menganggarkan nanti juga dari Bapeda itu nantinya ke depan dia akan menganggaran terkait dengan peralatan sesuai dengan pelatihan yang diminta. Nah, inilah adanya sinergi antara kita dengan daerah itu Pak. Berarti kita bisa tanya itu Pak, Ya. mau pelatihan apa nanti Anda harus menyiapkan peralatan seperti ini. Ya. Itu harus ada komitmennya itu berarti. Ya, makanya komitmen itu kita selalu sebelum pelatihan kita buat istilahnya perjanjian kerjasama diklat atau PKS antara kita Balai Diklat Industri Padang dengan dinas-dinas provinsi, kabupaten, kota yang ingin meminta pelatihan yang kita setelah adanya PKS, setelah itu baru kita sanakan pelatihan. Dan pelatihan kita Pak Rudi, istilahnya kayak sepak bola Pak. Ada namanya inset dan onset Pak Rudi. Oh gitu. Ya, jadi inset ini peserta dari berbagai daerah. Nanti didatangkan ke tempat kita di Balai Diklat Industri Padang. Dan kita sediakan penginapannya, kita sediakan akomodasinya. Tetapi kalau onset kita yang datang. Oh, gitu. Ya, beda ya Pak Rudi ya. Kita datang, kemudian tentu kita harapkan dan kalau memang daerah itu mau dilaksanakan di daerah, tentu kita harus ada tempat pelatihan yang layak. Tempat pelatihan yang layak. Ya. Kalau tidak ada penginapannya ya. Enggak perlu. Enggak perlu. Karena peserta yang di daerah itu kan pesertanya kan dekat tinggalnya. Warga-warga sekitar ya. Ya. Berarti pelatihannya di daerah tersebut. Di daerah tersebut ya. Dan juga manfaatnya bagi daerah, kalau kita melaksanakan di sana, otomatis peserta itu, pada umumnya peserta itu kan banyak yang berkeluarga. Banyak yang keluarga. Ya, jadi dia. Karena tujuannya memang untuk peningkatan kesejahteraan keluarga juga. Ya, kesejahteraan keluarga di samping dia bisa mengikuti pelatihan, mereka juga bisa membantu keluarganya selama pelatihan itu. Selama pelatihan ya, itu, tidak mengganggu keluarganya. Oh. Ya, begitu. Program kita Pak Rudi. Potensi yang besar itu Pak, bagaimana supporting dari pemerintah daerah di wilayah BDI Padang ini? Oh, saat ini Pak Rudi memang kita lihat permintaan untuk pelatihan
di daerah memang cukup banyak animonya. Kita tahu ya potensi kita khususnya di daerah regional kita ini memang mereka itu berminat untuk ya jadi wirausaha. Karena kita ketahui bahwa di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Jambi Bengkulu ini rata-rata mereka kan tidak ada industri besar. Maka inilah potensi yang kita laksanakan pelatihan ini memang sesuai dengan potensi daerah Pak Rudi. Sesuai potensi daerahnya masing-masing ya. Masing-masing. Ya, kita didatangi oleh kepala dinas, kemudian juga kita didatangi oleh anggota dewan dan kita senang sekali Pak Rudi. Karena diklat yang kita sudah susun ini dan sudah kita siapkan ini memang link dengan daerah. Link dengan daerah. Betul-betul mereka minat. Ya, karena program kita itu kan tujuan kita melaksanakan pelatihan itu bukan hanya memberikan pelatihan, tentu dengan tujuan kita itu penciptaan lapangan kerja. Dan mengurangi ya tingkat kemiskinan. Kalau mereka sudah berusaha, sudah mendapatkan gaji, penghasilan, ya tentu otomatis kemiskinan ya secara akan berkurang Pak. Dan lebih penting lagi skillnya Pak, keahliannya kan. Kalau orang sudah punya skill kan, dia akan berkuasa atas dirinya. Betul Pak Rudi. Termasuk menentukan berapa omsetnya gitu kan. Kalau pelatihan kita istilahnya diklat yang berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi, di mana konsep pelatihan kita yang selalu kita sampaikan 3-in-1 Pak. 3-in-1 ya. Jadi 3-in-1 ini kita ketahui Pak Rudi ya. Pertama kita melaksanakan pelatihan. Pelatihan yang kita laksanakan di BDI Padang betul-betul kita susun Pak. Susun bersama dengan akademisi yang itu melibatkan itu Institut Teknik Bandung sesuai dengan bidangnya. Kemudian kita libatkan juga dari UNP. Kita libatkan juga dari ISI dan juga melibatkan praktisi sesuai dengan bidang pelatihan kita. Di dalam penyusunan kurikulum itu kita kaji bersama. Termasuk kegiatan pelatihan kita ada yang membatik, kita susun kerjasama dengan Balai Besar Industri Batik Bandung. Jadi inilah program kita Badi. Jadi dalam penyusunan program pelatihan itu kita susun bersama. Kemudian setelah pelatihan kita laksanakan, tadi kan saya bilang 3-in-1. Yang kedua kita melaksanakan uji kompetensi Pak. Uji kompetensi ya. Dan yang mengujinya itu dari LSP P1 Balai Diklat Industri Padang. Setelah mereka melaksanakan uji kompetensi, baru yang 3-in-1 ketiga yaitu penempatan. Nah, disinilah penempatan kita, khususnya di Balai Diklat Industri Padang, kita menempatkan peserta pelatihan itu di tempat kelompok usaha bersama. Kelompok usaha yang bersama. Sudah ditunjuk dan disepakati oleh dinas-dinas perindustrian kabupaten dan kota tersebut. Nah ini, sehingga mereka setelah kita latih itu betul-betul mereka sementara waktu bekerja dulu di KUB, kemudian harapan kita, ya kalau lama-lama dia bekerja di sana kan tentu dia tidak berkembang. Harapan kita bagaimana dia bisa mandiri dan buka usaha sendiri. Setelah itu bisa juga kita harapkan kalau dia sudah buka usaha kan bisa dia mencari calon-calon tenaga kerja. Seperti inilah yang kita harapkan. Ya. Potensinya besar, lalu supportingnya juga besar, SDM-nya juga besar. Lalu apa saja bentuk-bentuk program yang ditawarkan BDI kepada masyarakat. Tapi sebelum Bapak jawab, kita rehat sejenak. Ya, terima kasih Pak. Kerabat Dallas TV. Kita rehat sejenak dan nanti akan kita lanjutkan apa saja yang menjadi fokus program dari BDI dan apa yang bisa para kerabat masuki di situ.